Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita kembali lagi di pagi hari yang penuh semangat tentunya bersama Ibu Mega. Mari kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, yaitu belajar subtema 2 perpindahan kalori sekitar kita, pembelajaran ke-1. Hari ini, Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng, terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap. Kalian pasti pernah melakukan ini kan bersama ibu? Nah, di sini ada materi perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Pasti pernah. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, panas dapat berpindah itu melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya, panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi, yang kedua ya, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Nah, sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya, sinar matahari yang sampai ke bumi dapat menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, sekarang kita lihat contoh perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Nah, di sini lihat gambar. Di sini agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi ini dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet ini kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Nah, ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, jadi hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Sudah paham kan? Nah, sekarang lakukan kegiatan untuk menyelidiki perpindahan panas secara konduksi,
Di sini ada alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama sebuah sendok dari logam. Yang kedua 200 ml air hangat. Yang ketiga yaitu sebuah gelas bening. Cara kerjanya kalian masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Lalu masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Setelah itu, setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Tetap memegang ujung sendok selama lebih kurang 2-3 menit. Nah, nanti catat apa yang kamu rasakan ya. Setelah itu, setelah melakukan kegiatan tadi, kalian jawab soal di bawah ini. Ada 3 pertanyaan ya. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Nanti diisi apa yang dirasakan. Yang kedua, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Dan yang ketiga, termasuk peristiwa apa perpindahan panas pada percobaan ini? Nah, mengapa disebutkan demikian? Kalian tuliskan nanti kesimpulannya ya. Sekian pembelajaran dari Ibu untuk hari ini. Kalian tetap diam di rumah. Jangan lupa cuci tangan dan memakai masker. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.